Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Akhirnya Indonesia bermain di ajang tertinggi di pentas Asia, setelah absen kurang lebih 17 tahun, akan tetapi sebelum ajang Piala Asia bergulir, banyak sekali yang meremehkan Indonesia, dan menyebut Indonesia tim terlemah di grup D yang akan finish di posisi juru kunci. Namun sekarang berbeda, setelah laga perdana menghadapi Irak, justru membuat timnas Indonesia menjadi tim yang menarik dan layak untuk diperhatikan. Is the worst team in this tournament in this group? And I think that team would be Indonesia. Yeah, these are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there. TikTokers playing for this team. I mean, this Indonesian team is tough to get excited about, bro. I'm going to be honest. And I think it's because when I see them play, when I see how they go upon losing matches, a lot of it is due to just really silly mistakes, bad composure at the back. And I mean like Itulah ungkapan yang dilontarkan oleh pengamat sepak bola asal Amerika. Ternyata mereka juga menyoroti Piala Asia yang bergulir di Qatar. Mereka juga memberikan komentar soal timnas Indonesia. Namun dalam komentarnya, mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah tim terlemah karena dihuni oleh anak-anak. Mereka juga menyebutkan bahwa pemain timnas Indonesia lebih layak bermain TikTok daripada sepak bola, bahkan mereka tidak heran jika Indonesia selalu kalah dalam laga uji coba, karena banyaknya kesalahan yang dilakukan para pemain Indonesia. Bagaimana para penonton? Oh, bahaya pemirsa! Ada Osama! Oh, sayang sekali! Anda lihat pemirsa, sebuah kesalahan di lini pertahanan. Dan Osama, pemainnya memang sangat berbahaya. Berhasil memanfaatkan sebuah peluang. Dan skor menjadi 1-1. Oh, lagi-lagi pemirsa! Hati-hati dan sukar dipercaya. Seperti deja vu, di mana sebuah back pass dari Rizky Ridho. Timnas Indonesia sudah menjalani laga perdana melawan timnas Irak, namun sayang pada laga perdana itu timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Irak. Skuad Garuda kalah 1-3 dari Irak, hal yang membuat jalan Indonesia untuk menuju 16 besar sedikit berat. Skuad asuhan Shin Tae-yong harus bisa mengalahkan Vietnam dan menahan imbang Jepang di laga terakhir. Indonesia have steadied the ship, and in the 37th minute there's some really good play down the right-hand side. Wonderful from Jakub Sauri, there's a real chance here at the back post! Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia, the youngest ever goal scorer, has smashed that into the roof, and the roof of the Ahmed Bin Stadium is lifted off as well. Sensational team move to bring... Setelah menghadapi Irak, Indonesia mendapatkan sebuah kejutan, meskipun secara hasil kekalahan timnas Garuda tentu membuat banyak fans kecewa, akan tetapi timnas Indonesia berhasil menyajikan permainan yang memuaskan. Hal itulah timnas Indonesia juga mendapat pujian dari luar negeri, salah satunya pujian yang diberikan Ryan Walters. Dirinya memuji permainan timnas Indonesia selaku tim dengan skuad termuda saat berlaga lawan Irak. Direktur kreatif Backhill Media ini juga menambahkan masa depan timnas Indonesia akan cerah. Itu adalah tim termuda di turnamen yang baru saja berhadapan dengan Irak. Masa depan, dan masa kini, cerah bagi Indonesia. Tulis Ryan Walters dalam postingannya di Twitter sesaat setelah laga Indonesia vs Irak berakhir. Ryan Walters bukanlah orang kemari sore dalam dunia sepak bola. Pria yang mengenyam bangku pendidikan Western Michigan University ini memang sudah lama berkecimpung dalam lingkup sepak bola. Selain menjadi jurnalis olahraga, Ryan Walters juga bekerja dengan Klik dalam hal publikasi media. Selain itu, Ryan Walters beberapa kali juga diundang menjadi bintang tamu dalam acara diskusi sepak bola Korea Selatan. Jadi bisa dikatakan dia mirip dengan pengamat sepak bola, khususnya di wilayah Asia. Bukan hanya Ryan Walters yang memuji kiprah timnas Indonesia di Piala Asia, pujian juga diberikan oleh media terbesar Amerika Serikat, yakni ESPN. Dalam sebuah artikelnya mereka menyebutkan bahwa meskipun Indonesia kalah saat menghadapi Irak, namun Indonesia dan beberapa talenta muda mereka yang cemerlang membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung terbesar di Asia.
Pernah menjadi pemain reguler di Piala Asia AFC setelah tampil 4 kali berturut-turut antara tahun 1996 hingga 2007, Indonesia harus menunggu 17 tahun untuk kembali ke kompetisi internasional utama Asia. Harapan untuk pulang ke rumah impian pupus pada hari Senin ketika pertandingan pembuka grup D mereka pada edisi 2023 berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Irak. Namun meski kalah, Indonesia dan beberapa talenta muda mereka yang cemerlang membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung terbesar di benua ini, tulis ESPN dalam website resmi mereka. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Perjuangan timnas Indonesia masih panjang, karena sesuai target yang diungkapkan oleh pelatih Sintayong, timnas Indonesia harus bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Persiapan kami targetnya 16 besar, untuk itu saya akan berusaha. Tim juga begitu, Piala Asia kali ini, Indonesia terendah secara ranking FIFA. Lawannya juga tim-tim yang bagus, begitu juga di grup kami, jadi, kami tidak akan meremehkan lawan dan berusaha untuk mempersiapkan lebih lagi, kata Sintayong di Jakarta. Namun setelah melihat hasil buruk di babak pertama, Indonesia harus bisa memaksimalkan laga kontra Vietnam dan Jepang, usahakan harus menang vs Vietnam dan imbang vs Jepang, karena dengan menang vs Vietnam serta imbang vs Jepang, membuat Indonesia mendapatkan 4 poin, dengan 4 poin itu dirasa sudah cukup untuk membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia, apalagi di 2 laga terakhir menang terus, nah itu udah auto lolos. Akan tetapi di atas kertas Vietnam dan Jepang bukan tim yang biasa-biasa saja, bisa dikatakan mereka di atas Indonesia, apalagi dari segi ranking FIFA Indonesia masih kalah jauh dari 2 tim tersebut, namun untuk menang vs Vietnam masih ada kemungkinan, akan tetapi untuk menang vs Jepang masih kurang yakin, apalagi Jepang dijuluki rajanya Asia, tetapi dalam sepak bola semua bisa terjadi, meskipun kalah di laga awal mungkin nanti timnas kita bisa juara, amin. Sayuri masuk di kotak penalti. Yakub Sayuri dan gol! Alhamdulillah! 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 Marcelo Ferdinand! Alhamdulillah! Baru mencetak gol balasan. Umpan dari Yakub Sayuri sangat baik sekali. Alhamdulillah! 1-1 membaros. Indonesia